cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Pastinya tampan, mapan, beriman. Simpelnya Husain Mas Aiban. Ya tidak muluk-muluk lah, yang penting solehah. Bisa salto. Hai, dengan Nama Setiawan di sini. Halo, aku Nopia Sri Rahayu, biasa dipanggil Nopi atau Nopia. Nama saya Dia Pipah, saya dari Ciwidey. Saya Adesabek Delami, saya asal dari Majalengka. Kenalin, aku Rija Fauzia Saidah. Aku dari Tangerang. Menurut saya pesantren itu adalah suatu tempat yang indah karena di mana kita melakukan pengkajian dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan juga kebangsaan yang menumbuhkan intelektual dan juga menumbuhkan visioner bagi kedepannya. Pesantren itu menurut saya adalah rumah ya. Dan di sana itu kita bisa menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum gitu, yang memang bisa dinikmati oleh semua orang gitu kalau memang masuk pesantren. Pesantren itu tempat, anggap aja kayak latihan sebelum kita terjun ke masyarakat secara langsung gitu. Kayak sebelum berkeluarga gitu. Karena di pesantren itu kan kita ketemu sama banyak orang, beda-beda sikap atau sifat gitu. Intinya kayak ngelatih kita juga kayak buat mandiri. Aku juga kayak belajar nyuci di pesantren. Pondok itu mungkin menjadi rumah ya untuk kita belajar ilmu, belajar adab, mungkin belajar kitab-kitab terdahulu gitu ya, yang mungkin bisa berguna di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, ngomongin tentang pesantren, menurut aku pesantren itu bukan cuma sekedar rumah kedua ya. Menurut aku pondok pesantren itu lebih dari sekedar itu, karena kenapa? Yang notabene itu di pesantren biasanya memang betul ya belajar tentang agama, tapi di pesantren itu menurut aku banyak banget dapetin segala hal tentang kehidupan. Belajar kehidupan itu di pesantren pastinya gitu. Momen mungkin banyak ya. Salah satunya juga nggak jauh kayak waktu di sekolah misalnya buat kesalahan, terus habis itu gurunya tuh ngambek gitu. Terus jadi kita tuh nyamperin ke guru buat minta maaf sama buat mau lagi ngajar gitu. Mungkin pas jadi Dewan Santri ya, itu momen paling berkesan. Kenapa? Soalnya nano-nano banget. Ada sedihnya, ada bahagianya, ada nguji adrenalinnya juga, terus banyak banget. Intinya semua emosional itu keluar gitu pas jadi Dewan Santri gitu ya. Karena memang kegiatan kita kan cukup padat juga, terlebih kita harus berkegiatan bareng orang-orang yang berbeda pemikirannya gitu. Itu sih. Ya tetap aja ya, kalau misalnya ngaji juga itu momen-momen berharga juga. Cuma untuk momen yang paling gak dilupain mungkin pas jadi Dewan Santri sih. Karena di sini tuh saya pertama kalinya mondok ya. Jadi itu sangat banyak sekali momennya. Salah satunya mungkin karena di Universal itu banyak kegiatan dan itu banyak momen banget untuk saya. Banyak lah, pokoknya banyak. Mungkin dulu pernah dibangunin subuh-subuh dengan cara dibanjur gitu. Itu hal yang saya ingat. Dan juga saya juga pernah pelanggar, itu satu-satunya pelanggaran yang saya ingat. Kalau digambarin pakai kata, aku apa ya? Tangga. Kenapa tangga? Soalnya
naik turun ya. Soalnya kan kadang aku semangat, kadang aku juga lelah gitu. Terus kenapa tangga? Terus kalau misalnya kita mau naik itu kan harus berusaha gitu. Mau turun juga sebenarnya ya ada usahanya. Cuman kalau misalnya kita usaha naik, berarti kita mencapai satu tujuan gitu. Berarti aku ngedefinisiin aku kalau jadi santri mungkin tangga ya. Kalau menurut aku padi sih, karena padi itu semakin merunduk dia itu semakin bertumbuh dan berisi gitu. Nah, jadi bisa digambarkan nih semakin apa ya? Semakin kita itu rendah hati ataupun apapun itu, semoga dengan rendah hatinya itu kita dapat mendapatkan ilmu yang memang bisa memberikan manfaat gitu bagi masyarakat lainnya. Lilin mampu menerangi orang lain ya walaupun kita yang terluka gitu. Remeh. Karena sekecil-kecilnya remeh pasti dicari. Terus sekecil-kecilnya aku sendiri pasti pasti ada orang yang bakal mencari atau ngebutuhin. Jadi sekecil-kecilnya aku sendiri semoga kayak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi singa. Kenapa tuh? Karena kuat dan berani. Mungkin kayaknya sekarang aku bisa ngomong gitu. Soalnya dulu itu pas SD emang aku introvert banget gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah mondok, yang ngubah aku tuh sebenarnya hampir 70% itu karena aku ada di pondok gitu. Soalnya kan dari SMP, SMA, terus sekarang kuliah juga di pondok. Dan itulah hal unik yang aku dapetin gitu. Aku jadi bisa ngomong di depan umum. Tidur berjam-jam mungkin dari pagi sampai sore. Hal unik saya bisa tidur seharian. Terus saya bisa tidak tidur selama 2 hari maupun lebih. Itu hal unik menurut saya. Hal unik yang orang tahu gimana? Nggak ada, kan nggak ada yang tahu. Paling bisa salto. Yang pertama pastinya sayang sama aku ya, sayang sama aku, sama keluarga aku, dan sama saudara-saudara aku. Selanjutnya itu bertanggung jawab, karena itu menurut aku sangat penting ya. Misalnya nih kita saat butuh pasangan dan pasangannya itu tidak bertanggung jawab, wah no gitu. Itu harus sangat-sangat bertanggung jawab sebagai suami. Selanjutnya itu harus bisa belajar bersama-sama. Karena kan di rumah tangga nanti mungkin ya, itu banyak kalau dilihat dari internet atau apapun itu, kayak banyak perselisihan atau mungkin banyak ujian-ujiannya. Tapi di mana nantinya itu, kalau memang pasangan kita itu bisa diajak berjalan bersama, belajar bersama, itu mungkin bagus untuk kedepannya. Ya tidak muluk-muluk lah. Yang penting solehah. Terus apa ya? Itu solehah juga udah merangkum semuanya lah. Bisa dipercaya gitu, bertanggung jawab maksudnya. Itu berarti satu, bisa dipercaya, paling penting. Terus apa ya? Enggak soft-spoken sih. Of service. Arisan kepikiran oh iya. Satu lagi mungkin humoris. Untuk 3, yang pertama pengertian, terus juga bisa sabar, penyabar, sama juga kayak bisa berkomunikasi dengan baik. 3 sifat paling penting apa ya?
Yang pastinya iya ya, penyayang ya. Sesuai dengan sifat Nabi juga kan penyayang. Kan kalau penyayang itu udah include soft spoken, terus tidak kasar, tidak apa namanya itu tidak keras ya. Tidak kasar ya. Terus sifat jujur. Soalnya dari jujur itu kan apa ya namanya tuh, ya intinya bisa terbuka lah gitu, bisa mengungkapkan itu. Terus komunikatif. Soalnya aku nggak bisa kalau semisalnya nggak komunikasi gitu, susah kan ya. Jadi kan segala sesuatu itu baik buruknya itu kan dikomunikasikan gitu ya. Belajar juga dari kehidupan sekarang ini kan harus dikomunikasikan terus ya. Maksudnya tuh apapun kesalahpahaman kalau misalnya dikomunikasikan itu kan pasti dapat jalan keluarnya. Jadi yang tadi ya penyayang, jujur, komunikatif. Nah, setelah penyayang kan maksudnya kalau komunikatif kan maksudnya bisa menyampaikan kasih sayangnya gitu. Kalau misalnya penyayang tapi gak komunikatif, susah juga kan. Pastinya tampan, mapan, beriman. Itu udah paling simpel. Dan mungkin balik lagi ke diri kitanya, bagaimana diri kita punya sifat seperti apa. Tapi semoga saja suami kita itu apa ya, lebih dari kita gitu. Jadi nantinya itu bisa membimbing kita. Oh ya, cerdas, intelektual, spiritual dan intelektual, spiritual dan emosional. Cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Soalnya kenapa harus kayak gitu? Soalnya kan kita itu kehidupan itu nggak melulu tentang agama, nggak melulu tentang dunia, nggak melulu tentang perasaan gitu. Jadi harus ada combine deh antara semuanya gitu. Jadi cerdas gitu ya, cerdas secara gitulah. Dan ya harus mapan sih, soalnya kan maksudnya mapan pekerja keras lah. Soalnya kan maksudnya kehidupan ini kan pasti harus berjalan dan kita juga harus realistis juga lah ya. Jadi pekerja keras dan juga mapan. Iya, pacaran imam. Simpelnya Husain Mas Aiban. Merujuk pada hadis tunkahul mar'atu yang dimana situ ada cantik, terus juga keturunannya bagus, terus juga hartanya bagus, sama agamanya juga bagus. Kan di situ yang paling bagus itu kan yang agamanya bagus gitu. Jadi ya secara tipe yang pertama secara agama bagus, terus juga wajahnya cantik, terus juga setara baik itu pun pendidikan ataupun ekonomi.